Bab 881 Penakluk Keputusasaan Guntur. Nama, Pencuri Abadi Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Bab 881 Vanquisher Despertander. Kurang dari nul lebih besar dari, apa yang telah aku lakukan padamu. Suara ini mengguncang seluruh pulau, dan es tercengang karena kekuatan di balik suara itu tidak lebih rendah dari predator Coffin Fish. Lebih jauh lagi, awan hukuman surgawi tampak menjadi marah ketika mereka tidak dapat menghilangkan rintangan ini. Kurang dari nuli lebih besar dari, gemuruh. Sebuah guntur yang kuat bergema, dan setelah itu, pilar guntur 3 warna yang tebal melesat turun tepat di tempat sumber suara ini berada. Tinggalkan aku sendiri, suara yang mengancam itu bergema lagi, dan kali ini, pilar cahaya emas gelap tiba-tiba melesat keluar di konter pilar cahaya. Kurang dari nuli lebih besar dari, boom. Apa yang terjadi bahkan membuat es tercengang karena pilar cahaya emas gelap itu langsung menghantam pilar guntur surgawi, dan alih-alih hancur, kedua kekuatan itu tampak setara. Es belum pernah melihat yang lain melawan guntur surgawi secara langsung, apalagi menghentikannya seperti ini. Kurang dari nuli lebih besar dari, siapa yang bersembunyi di sini? Es bertanya-tanya saat akhirnya mengaktifkan peta takdir yang hidup. Sebelumnya, dia tidak repot-repot membuang kinya karena dia pikir semuanya akan berubah menjadi abu, tetapi sekarang, dia harus melihat entitas seperti apa yang bersembunyi di sini. Es langsung melihat titik takdir hitam, tetapi itu bukan hanya hitam. Sebuah cincin perak berkilauan juga berkilauan di sekitarnya. Pada saat ini, perhatian Es kembali tertarik oleh suara sesuatu yang hancur, dan dia melihat itu adalah pilar cahaya emas gelap yang akhirnya dihancurkan oleh guntur 3 warna, dan guntur itu kemudian mendarat di sasarannya. Kekuatan macam apa ini? Kata-kata yang mengejutkan itu diikuti oleh teriakan yang membekukan darah. Tepat ketika Es mengira orang ini sudah tamat, petir lain, bahkan lebih tebal dari yang sebelumnya, melesat turun. Bajingan terkutuk, kau menang, aku menyerah. Anehnya, orang itu masih hidup, dan melihat pilar guntur lain dalam perjalanan, tampaknya telah memutuskan untuk melarikan diri. Di bawah tatapan penasaran Es, kilatan emas gelap tiba-tiba muncul, dan kemudian pada saat berikutnya, kilatan itu menghilang tanpa jejak. Kurang dari nuli lebih besar dari, boom. Pilar petir itu akhirnya mendarat. Namun, Es mengerutkan kening karena tidak percaya, kurang dari nuli lebih besar dari, apakah itu gerbang yang baru saja kulihat. Es bingung karena, dalam kilatan itu, dia melihat gerbang emas gelap, dan sekarang, melihat peta takdir, titik takdir itu benar-benar hilang. Kurang dari nuli lebih besar dari, dia melarikan diri. Es benar-benar tidak yakin, tetapi dia punya firasat bahwa orang itu mampu melarikan diri dan mungkin karena gerbang itu, kurang dari nuli lebih besar dari, tidak hanya melawan guntur surgawi tetapi bahkan bertahan dan kemudian melarikan diri tepat pada waktunya. Dan apa yang dia jaga dengan sangat hati-hati dan tidak mau menyerah. Es sangat penasaran sekarang dan ingin pergi ke tempat itu untuk melihat apakah ada sesuatu di pulau itu yang dapat menarik makhluk mengerikan seperti itu. Namun, dia tidak punya waktu karena setelah orang itu terbunuh atau melarikan diri, hukuman surgawi tampaknya akhirnya fokus pada target sebenarnya. Ekspresi Es menjadi serius, dan dia memutuskan untuk menyelidiki setelah menghadapi hukuman surgawi. Lebih jauh, dia bisa merasakan inti pedangnya bergetar karena kegembiraan. Baiklah, lakukan. Ekspresi Es menjadi dingin saat dia mendongak dan siap untuk serangan guntur. Namun bertentangan dengan harapannya dan tidak seperti hukuman surgawi sebelumnya, guntur 3 warna berkumpul di tengah mata pusaran tetapi tidak turun. Sebaliknya, kepala raksasa dengan 3 tanduk guntur mulai merayap keluar. Kurang dari nuli lebih besar dari, itu datang begitu saja. Es tidak perlu menebak apa itu karena dia sangat mengenalnya dan tidak akan pernah melupakan pertemuan sebelumnya. Itu adalah manifestasi terminasi surga. Satu-satunya perbedaan adalah itu sepenuhnya dibuat dengan guntur 3 warna dan jauh lebih besar dari yang sebelumnya. Lebih jauh lagi, ia tidak memiliki 4 lengan tetapi hanya 2 tangan, yang berbentuk seperti bilah pedang. Auranya jauh lebih mengerikan daripada pilar petir yang baru saja dilihatnya, dan bahkan tanpa membuang waktu, ia langsung melesat ke arah Es. Kurang dari nuli lebih besar dari, sungguh surga yang kejam. Es tersenyum pahit, dan ia menebak mulai sekarang, ia tidak akan hanya melawan petir biasa tetapi manifestasi terminasi surga. Karena ini baru permulaan, itu berarti akan ada lebih banyak lagi, jadi ia harus berhati-hati.
Meskipun demikian, ia siap untuk apapun kali ini, dan ki bela diri yang gelap menyembur keluar dari tubuhnya, dan sebuah bayangan gelap dan halus tiba-tiba tumpang tindih dengan es. Ia tampak seperti iblis dari neraka, bukan lagi manusia. Itu adalah hasil dari keterampilan bela diri rahasia, persatuan jiwa dan tubuh gelap, dan kekuatannya meningkat 10 kali lipat. Namun, itu jauh dari cukup, karena ia bahkan memanggil sayap burung hantu hitam tanduk iblis. Setelah itu, 100 pedang hitam dengan cahaya gelap mulai terwujud dari kinya, dan pedang-pedang itu memberikan aura keputusasaan. Es hanya bisa menggunakan niat pedangnya yang menyala-nyala dalam keadaan ini karena suatu alasan, karena ia masih belum bisa menemukan cara untuk mencampur dua niat elemen menjadi satu pedang. Meskipun demikian, itu masih cukup selama ia bisa mengalahkan manifestasi terminasi surga yang akan datang. Saat ini, ia berada dalam keadaan terkuatnya, dan ia menyimpannya untuk saat ini. Ia tidak lagi meremehkan musuh abadinya. Sistem pedang pencuri abadi, hujan pedang cahaya keputusasaan. Suaranya berubah total karena saling tumpang tindih tanpa suara menakutkan lainnya. Kurang dari nuli lebih besar dari Swiss. Pedang-pedang hitam itu langsung melesat ke arah Heaven's Terminate Manifestation, meninggalkan garis-garis gelap. Heaven's Terminate Manifestation menyerang tanpa mengubah arahnya dan menebaskan kedua lengan pedangnya ke bilah-bilah hitam yang datang. Bibir es melengkung saat dia mengendalikan 100 pedang itu dengan pikirannya dan memfokuskan 10 bilah pedang ke lengan Heaven's Terminate Manifestation sementara reaming itu mengarah ke setiap bagian lain dari tubuh gunturnya. Heaven's Terminate Manifestation adalah target raksasa, dan itu hanya bisa memblokir beberapa bilah pedang. Namun, niat pedang es berada di alam perantara, yang tidak dapat ditangkis tanpa menggunakan kekuatan yang sama kuatnya. Saat mereka berbenturan, suara logam terdengar di sekitarnya karena 10 bilah pedang itu benar-benar baik-baik saja. Pada saat yang sama, mereka membuat lengan Heaven's Terminate Manifestation tetap sibuk sementara bilah pedang lainnya memotong tubuh gunturnya. Meskipun begitu, bilah pedang hitam itu hanya sedikit menghilang, dan es mengendalikannya dengan pikirannya dan melepaskan rentetan tebasan ke seluruh tubuh Heaven's Terminate Manifestation. Dia menggilingnya hingga berubah menjadi pecahan guntur kecil, lalu dia melakukan sesuatu yang lebih gila lagi, dia langsung menyerang pecahan guntur itu dengan mengepakkan sayap gelapnya bab 882 pertarungan dengan kekuatan penuh. Lebih dari 100 mil jauhnya dari awan hukuman surgawi, gerbang emas gelap yang nyata tiba-tiba muncul di tengah lautan yang tak berujung. Saat berikutnya, seseorang dalam keadaan yang sangat menyedihkan berjalan keluar karena seluruh tubuhnya hangus. Namun anehnya, dia tidak tenggelam di air dan berdiri di atasnya seperti tanah yang kokoh, dan saat berikutnya, gerbang emas gelap itu lenyap. Sebuah jimat di tangan pria itu juga mulai berubah menjadi abu. Dia memutar kepalanya dan melihat ke belakang, dan wajahnya yang merah melebar karena terkejut ketika dia melihat bagian laut yang tertutup awan hitam pekat, dan badai petir mengamuk saat kiamat telah tiba. Kurang dari nuli lebih besar dari, baiklah, aku akan melakukannya. Itu sama sekali tidak gila. Itu seperti kemarahan dewa. Mungkinkah karena ramuan aneh yang sedang kucoba untuk sempurnakan dan capai kenaikan? Jadi, catatan kuno tentang kenaikan itu benar selama ini. Kurang dari nuli lebih besar dari, tidak. Ini tidak masuk akal. Aku masih belum sampai di sana. Itu semua karena orang asing yang kucoba bunuh sehingga ini terjadi. Siapa dia? Jangan bilang ada orang lain di tempat ini yang lebih dekat dengan kenaikan daripada aku. Kurang dari nuli lebih besar dari, tapi bagaimana itu bisa terjadi? Siapa yang bisa lolos dari batasan surgawi? Dia menggertakkan giginya saat dia menatap awan gelap dengan tak percaya. Kurang dari nuli lebih besar dari, aku harus menunggu dan mengamati. Jika orang ini berhasil, maka itu bagus, tetapi jika dia gagal. Niat membunuh bersinar di mata orang ini saat dia tiba-tiba mulai tenggelam ke laut, dan saat berikutnya, tubuhnya mulai berputar dan mengembang. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Es berdiri di tanah dengan kulit agak pucat saat guntur surgawi memenuhi ruang bela diri dan jiwanya. Dia baru saja membunuh dan menyerap manifestasi penghentian surga kedua, yang memiliki guntur jiwa yang berlawanan dengan yang sebelumnya. Namun, tidak mudah untuk bertahan saat inti pedang menyerap guntur surgawi. Meskipun kecepatan mereka cepat, mereka masih belum cukup cepat, dan sekarang dia mulai kehabisan ki sementara dia kelelahan secara mental karena mengendalikan begitu banyak pedang dengan angin tidaklah mudah. Meskipun demikian,
Es dapat dengan jelas melihat hukuman surgawi belum berakhir karena semakin banyak guntur yang terkumpul, jadi dia tidak punya pilihan selain mengklaim cadangan EXP dan SP-nya serta memakan pil dari toko untuk mengisi kembali ki-nya dengan cepat. Tepat pada saat ini, dengan suara guntur yang memekakkan telinga, manifestasi penghentian surga merayap keluar, tetapi kali ini, itu bukan satu atau dua, ada 4. 2 dari mereka memancarkan aura ki bela diri yang menakutkan, dan lengan mereka terbuat dari bilah pedang dan tombak, sementara 2 lainnya melepaskan gelombang jiwa, dan lengan mereka dibuat seperti cambuk dan busur. Kurang dari nuli lebih besar dari, sungguh menyebalkan. Es mengerutkan bibir pucat, melihat 4 manifestasi akhir surga yang datang. Es sangat waspada terhadap Heaven's Terminate Manifestation dengan lengan busur karena dia baru saja melawannya, dan orang itu adalah penyerang jarak jauh dan panah jiwa yang dibuat dengan guntur surgawi. Heaven's Terminate Manifestation itu sendiri menghabiskan hampir semua ki jiwanya. Lebih jauh lagi, serangan apapun selain niat surgawi hampir sia-sia, dan itulah sebabnya dia membutuhkan ki surgawinya untuk melawan mereka. N-O-V-E-L-B-1N. Tetap saja, Es tahu lebih baik daripada mengambil risiko yang tidak perlu, dan guntur surgawi yang dia dapatkan dari 2 manifestasi penghentian surga sebelumnya tampaknya cukup untuk menyalakan semua rune di inti pedangnya. Jadi, tanpa ragu-ragu, Es mengeluarkan kartu trufnya, halaman 09. Mengepakkan sayapnya, dia langsung terbang menuju ke 4 manifestasi penghentian surga. Lengan tombak dan lengan pedang manifestasi penghentian surga berada di paling depan seperti barisan depan, sementara lengan busur manifestasi penghentian surga berada di belakang. Kurang dari nuli lebih besar dari, mereka merencanakan serangan sistematis. Es dengan mudah melihat taktik mereka, dan itulah alasan yang tepat mengapa dia mengeluarkan halaman 09. Baiklah, kalian akan menjadi orang pertama yang akan kucoba melawan langkah langit. Tiba-tiba, penerbangan lurus Es tiba-tiba tampak aneh saat bayangan setelahnya mulai muncul, dan gerakannya menjadi tidak dapat diprediksi. Tahap akhir seni langkah langit mispersepsi, langkah langkah itu merupakan campuran dari langkah-langkah kamuflase, langkah-langkah petir, dan langkah-langkah mispersepsi. Hanya setelah menggabungkan ketiga gerakan ini, langkah-langkah langit dapat dicapai. Pertempuran udara adalah wilayah kultivator alam kesadaran hukum. Namun, mereka hanya dapat terbang setelah memperoleh kemampuan yang disebut perlawanan elemen di alam ini. Kemampuan ini memungkinkan mereka menggunakan elemen mereka untuk melawan semua elemen lainnya, termasuk udara. Dengan menggunakan kemampuan ini, seorang kultivator alam kesadaran hukum dapat melangkah di udara dengan menggunakan elemen mereka. Namun, itu masih bukan terbang, dan hanya seorang kultivator pemahaman hukum yang benar-benar dapat terbang. Lebih jauh lagi, seorang kultivator alam kesadaran hukum baru bukanlah tandingan bagi seorang kultivator alam kesadaran hukum yang berpengalaman karena perlawanan elemen tidak dapat dikuasai dengan mudah. Namun, Es tidak hanya memiliki kemampuan terbang sejati, tetapi dia juga sangat mahir dalam hal itu, terutama setelah dia belajar memanipulasi ki-nya untuk terbang dengan senjata. Jadi, langkah langit tidak hanya akan memberi Es kemampuan untuk bergerak di udara selama ia memiliki ki, tetapi juga akan memungkinkannya untuk bermanuver dan bertarung seperti ia berada di tanah. Setelah pencerahannya, Es mampu meningkatkan level keahliannya seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan ia mencapai kemahiran tingkat tinggi dalam langkah langit. Hanya saja langkah itu terlalu banyak menghabiskan ki, jadi ia tidak menggunakannya sebelumnya. Namun sekarang, menghadapi 4 manifestasi terminasi surga, ia tidak dapat menahan diri. Melihat bayangan-bayangan Es, manifestasi penghentian surga dengan lengan panah melepaskan hujan anak panah guntur. Sudah memperkirakannya, Es tidak terkejut dan menghindari anak panah sementara bayangan-bayangannya hancur satu demi satu seperti Fata Morgana. Namun, saat ia terus meningkatkan kecepatannya, ia meninggalkan lebih banyak bayangan-bayangan. Manifestasi penghentian surga dengan lengan pedang dan tombak akhirnya bergerak saat mereka hampir mengarah ke Es yang datang dan melepaskan serangan guntur surgawi yang besar. Namun, yang membuat mereka kecewa, Es telah sepenuhnya menghilang, dan hanya bayangan-bayangan yang tersisa. Pada suatu saat, Es telah menggunakan kemampuan tanduk setan dari burung hantu kegelapan tanduk setan. Meskipun itu adalah pertaruhan karena ia tidak tahu apakah siluman itu akan berhasil pada mereka atau tidak, ia tetap ingin mencoba karena hukuman surgawi ini seharusnya untuk para kultivator alam jiwa.
Sekarang, tampaknya itu berhasil karena manifestasi penghentian surga itu sama sekali tidak mengenai dirinya yang sebenarnya. Namun, hanya sepersekian detik sebelum mereka semua bergerak ke satu arah ketika mereka menyadari es tidak ada dalam bayangan-bayangan itu. Kurang dari nuli lebih besar dari, jadi, mereka masih bisa mengunciku, sialan. Es mengumpat ketika dia merasa rencananya hampir gagal. Meskipun demikian, dia mampu mencapai tujuan awalnya, yaitu untuk mendekati manifestasi terminasi surga dengan lengan busur. Bahkan perbedaan sepersekian detik itu memberi Es cukup waktu untuk melepaskan keterampilan pedangnya di tengah-tengah keempat manifestasi terminasi surga itu, dengan target utamanya adalah manifestasi terminasi surga dengan lengan busur. Kurang dari nuli lebih besar dari, gaya pedang pencuri enteral, badai pedang langit teror. Bab 883 Alam Bela Diri dan Jiwa ke-6. Kurang dari nuli lebih besar dari, gaya pedang pencuri enteral, badai pedang langit yang mengerikan. Badai ki gelap tiba-tiba turun tepat ketika manifestasi penghentian surga hendak menusuk Es, dan dengan demikian, mereka terpental sambil meninggalkan potongan-potongan besar tubuh mereka yang terbuat dari guntur surgawi. Mengambil keuntungan dari situasi ini, Es menggunakan halaman 09 seperti bilah dan menebasnya ke manifestasi penghentian surga dengan tubuh lengan busur, yang telah kehilangan pembantunya. Saat halaman 09 bersentuhan dengan manifestasi penghentian surga, kekuatan hisap yang besar muncul, dan guntur surgawi mulai tenggelam ke halaman 09. Lebih jauh lagi, kecepatannya begitu cepat sehingga bahkan Es tercengang, kurang dari nuli lebih besar dari, mungkin karena menjadi lebih lengkap setelah menyerap begitu banyak guntur surgawi. Es merenung karena dalam hitungan detik, tangan busur manifestasi penghentian surga telah hilang. Tanpa kehilangan kesempatannya, dia meraih halaman 09 yang jatuh, dan dia bergerak menuju lengan cambuk Heaven's Terminate Manifestation, yang merupakan Heaven's Terminate Manifestation kedua dengan senjata jarak jauh yang dibuat dengan guntur surgawi tipe jiwa. Menggunakan gerak kakinya, dia menutup jarak dan menebas halaman 09 ke Heaven's Terminate Manifestation, dan jelas mencoba untuk melawan dengan melepaskan sejumlah besar guntur surgawi, tetapi halaman 09 tidak terpengaruh karena menyerapnya seperti air. Pada saat ini, rambut halus di punggungnya berdiri waspada, dan Es langsung mengayunkan tubuhnya dan menggunakan halaman 09 sebagai perisai. Kurang dari nuli lebih besar dari, C. Setelah itu, suara gemuruh terdengar saat tombak guntur diblokir tepat pada waktunya sebelum bisa menembus lehernya. Selain itu, seperti magnet, halaman 09 tidak melepaskan tombak guntur itu saat bersentuhan dengannya dan mulai menyerapnya seperti dua sebelumnya. Tidak peduli seberapa keras Heaven's Terminate Manifestation mencoba melawan, Page 09 tidak melepaskannya, dan ukurannya menyusut seperti orang gila. Namun, Es tidak punya waktu untuk memperhatikannya karena lengan pedang Heaven's Terminate Manifestation mengambil kesempatan ini untuk menusuk kepalanya dari sisi kiri. Es langsung melepaskan Page 09, dan dua pedang muncul di tangannya, dan dia memblokir serangan itu. Retakan mulai muncul di pedang kelas 7 saat guntur surgawi terus meningkat, dan Es mendapati dirinya terdorong ke belakang, yang merupakan berita buruk. Meskipun demikian, Es tidak khawatir, dan dia menggunakan ki surgawinya sendiri dan cahaya gelap yang terwujud pada bilah pedang, yang hanya mengintensifkan kehancuran mereka. Tetap saja, dia tidak peduli dengan pedang itu dan langsung melakukan gerakan pedang lainnya. Kurang dari nuli lebih besar dari, Despair Lightning Draw. Niat pedang yang diciptakan dengan kemarahan ki surgawi di antara kedua pedang saat bilah yang dibuat dengan guntur akhirnya mulai memotong, dan menggunakan kekuatannya, dia melepaskan teriakan dan melepaskan semua ki. Saat berikutnya, pedangnya tidak hanya memotong bilah guntur tetapi juga manifestasi penghentian surga itu sendiri, meninggalkan tanda X gelap di belakang sementara pedangnya berubah menjadi debu. Kurang dari nuli lebih besar dari, H. Es terengah-engah saat dia melihat manifestasi penghentian surga yang meludah dan tidak memberinya kesempatan untuk berkumpul kembali dan mencari halaman 09. Dia langsung melihatnya jatuh setelah menyerap manifestasi penghentian surga dengan lengan tombak dan menggunakan kinya untuk meraihnya lalu melemparkannya ke manifestasi penghentian surga yang terpenggal saat mulai menunjukkan tanda-tanda berkumpul kembali. Seperti sebelumnya, begitu halaman 09 bersentuhan dengan guntur surgawi, dia tidak melepaskannya sampai dia melahapnya sepenuhnya. Mengenai puing-puing guntur, Es memutuskan untuk menyerapnya sendiri. Setelah berhadapan dengan 4 manifestasi penghentian surga,
Es mendarat kembali di tanah dengan wajah pucat dan mendongak dengan ekspresi muram. Ia berharap ini adalah akhir dari segalanya atau keadaan akan menjadi berbahaya jika lebih banyak manifestasi penghentian surga muncul. Pada saat ini, awan hukuman surgawi bergemuruh hebat, tetapi awan itu tampaknya akhirnya kosong setelah menciptakan total 6 manifestasi penghentian surga, dan setelah meninggalkan gemuruh-gemuruh terakhir yang enggan, awan itu mulai menghilang secepat kemunculannya. Es tersenyum gembira karena, kali ini, ia telah memberikan segalanya tanpa menahan apapun dan menggunakan segala cara yang diperlukan untuk menghadapi hukuman surgawi, dan untuk saat ini, ia tidak terluka. Kurasa ini kemenanganku lagi, gumam Es sambil terkulai telentang dan mengatur napas. Ia kemudian melihat halaman 09 dan mendapati karakter-karakter di dalamnya menjadi lebih jelas, tetapi masih tidak dapat dibaca. Misteri macam apa yang kau sembunyikan? Es bertanya dengan lembut sambil melihat halaman 09 dengan saksama. Pada akhirnya, dia terkekeh mengejek dirinya sendiri, kurang dari nuli lebih besar dari, sekarang aku akan membuka halaman, ya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menyimpannya karena dia tahu selama dia terus memberinya hukuman surgawi, dia akhirnya akan menemukan misteri halaman 09. Tepat pada saat ini, suara sistem berdering, yang telah dia tunggu-tunggu. Kurang dari nul lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Kurang dari nul lebih besar dari selamat, tuan rumah, karena berhasil melewati bentuk kelima hukuman surgawi. Kurang dari nul lebih besar dari N. O, V, E, L, B, minus 1 N. Kurang dari nul lebih besar dari proses terobosan bela diri dan jiwa telah dimulai. Kurang dari nul lebih besar dari sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan sama dengan. Tepat saat suara sistem menghilang, udara di sekitarnya, yang berisi aura guntur surgawi, tiba-tiba bergetar, dan sejumlah besar ki surgawi mulai mengalir ke ruang bela diri dan jiwanya, seperti terobosan sebelumnya. Pada saat ini, saat ki surgawi yang padat terpompa ke dalam ruang bela dirinya, sosok gelap jasmani dalam tudung, yang merupakan jiwa gelap bela diri, mulai menyerap semua ki surgawi seperti lubang tanpa dasar di tubuh mungilnya. Saat jiwa gelap melahap ki surgawi, sosok jasmaninya menjadi semakin padat saat ia tumbuh sedikit. Lebih jauh lagi, hubungan antara dirinya dan jiwa gelap menjadi lebih dalam. Tepat pada saat ini, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jiwa gelap itu tiba-tiba mulai bergetar dan melompat keluar dari ruang bela diri dan muncul tepat di atas kepala Es. Sementara matanya terpejam, Es dapat melihat segala sesuatu di sekitarnya melalui mata jiwa gelap itu, dan itu tidak berhenti di situ, karena jiwa gelap itu tumbuh lebih besar hingga ukurannya sama dengan Es, seperti avatar, dan ruang di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda runtuh. Ini adalah manifestasi jiwa dan tanda keberhasilan mencapai alam manifestasi jiwa di mana menarik jiwa mereka keluar dari tubuh mereka dan mengendalikannya sesuka hati. Jika seseorang melihat wajah berkerudung jiwa gelap sekarang, mereka hanya bisa merasakan jurang tak berdasar. Saat berikutnya, jiwa gelap tiba-tiba menghilang dari atas kepalanya dan muncul kembali ke ruang bela diri, tetapi ukurannya sama seperti sebelumnya, hanya lebih nyata. Setelah itu, rantai biru tua melesat dari kekosongan gelap dan menusuk ke kepala berkerudung jiwa gelap dan mulai berkilauan dalam rona biru tua, dan simbol-simbol biru tua kecil mulai muncul di atas sosok gelap, membuat Es gemetar dengan jantung berdebar-debar. Tapi itu tidak akan bertahan lama karena simbol-simbol itu lenyap dengan cepat setelah terukir sepenuhnya pada jiwa gelap. Rantai biru itu bergetar sebelum ditarik kembali ke dalam kekosongan gelap, meninggalkan sosok jasmani berkerudung gelap, yang duduk di tengah ruang bela diri yang kosong bersila. Tepat pada saat ini, aura agung menyebar dari jiwa yang gelap, dan kekuatan hisap yang kuat muncul di sekitar tubuhnya, dan ki surgawi mengalir ke ruang bela dirinya dan mulai mengisinya dengan ki petir keputusasaan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ki-nya telah dievaluasi tidak hanya dalam kuantitas tetapi juga kualitas, dan ini hanya bisa berarti dia telah berhasil memasuki alam manifestasi jiwa. Pada saat ini, jiwanya yang sebenarnya mulai bergerak dan terisi dengan ki jiwa surgawi. Inti jiwa emas yang cerah mulai berubah warna saat menjadi lebih dalam dan lebih dalam sampai berubah menjadi benar-benar hitam pekat dan tampak seperti matahari hitam yang menyala-nyala dan mulai melepaskan ki jiwa hitam, yang jauh lebih kuat daripada ki jiwa emas sebelumnya. Pada saat ini, ki jiwa hitam mulai diserap oleh kompas takdir pencuri abadi, dan aura harta karun menjadi lebih halus dan agung sementara inti pedang jiwa tetap tidak aktif setelah menyerap guntur surgawi,
tetapi auranya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Akhirnya, indera pencuri es juga mulai tumbuh dari radius 21 mil menjadi 25 mil. 30, dan akhirnya berhenti pada radius 33 mil. Tapi ini masih jauh dari selesai karena inti jiwa platinum mulai terbentuk di sekitar inti jiwa emas, seperti inti jiwa ungu merah, putih, dan hijau, dan mulai berputar di sekitar inti jiwa angin hitam surgawi yang besar. Pada saat ini, seluruh sikap es berubah saat auranya naik ke ketinggian baru, dan semua kelelahannya telah lama tersapu. Sekarang, dia merasakan kekuatan dari alam yang sama sekali berbeda. Bab 884 Raja Laut Legendaris. Setelah terobosan selesai, suara sistem berdering lagi saat dia membuka matanya yang dipenuhi dengan cahaya terang yang kuat. Sama dengan. Selamat, host, karena berhasil mewujudkan jiwa gelap. Host telah mencapai tahap 1 dari alam manifestasi jiwa gelap surgawi. Hadiah, 25 juta poin pencuri. Tanda hubung. Selamat, host, karena berhasil membuat inti jiwa angin hitam. Host telah mencapai tahap 1 dari inti jiwa angin hitam surgawi. Hadiah, 25 juta poin pencuri. Kemampuan jiwa bawaan, domain hitam telah terbangun. Domain hitam, kemampuan jiwa surgawi, setelah aktivasi, domain tak terlihat seluas 10 kaki akan terwujud di sekitar pengguna. Siapapun yang melangkah ke domain hitam akan rentan terhadap semua jenis pencurian, jangkauan, 10 kaki keterbatasan, tidak akan bekerja melawan seseorang di atas satu alam kultivasi daripada pengguna. Tanda hubung. Penyerapan bola elemen platinum alam telah selesai. Hadiah khusus, Ki Platinum, Martial dan Soul. Host dapat berganti di antara elemen duniawi. 1. Cahaya, Soul dan Martial. 2. Tanah, Soul dan Martial. 3. Petir, Soul dan Martial. Envelope 1N. 4. Yang api, Soul dan Martial. 5. Platinum, logam, Soul dan Martial. Peringatan, elemen duniawi, dan elemen surgawi, tidak dapat digunakan bersama. Poin pencuri, 619.450.100. Tanda hubung. Status host telah diperbarui. Sama dengan. Tidak ada keterampilan khusus kali ini. S menunjukkan keterkejutan sesaat sebelum dia tersenyum puas. Yah, aku masih punya banyak keterampilan untuk dikuasai, jadi ini bukan masalah besar. Tapi Black Domain ini sepertinya cukup aneh. Mata S berbinar saat dia bisa merasakan kemampuannya yang baru terbangun dan informasinya di benaknya. Dia hanya bisa menjelaskan kemampuan tunggal ini dengan satu kata, dan itu adalah mengerikan, dan satu-satunya kekurangannya adalah jangkauannya yang kecil. Dia ingin mencobanya pada seseorang, tetapi tidak ada seorang pun di sekitar, jadi dia tidak punya pilihan selain menghentikannya untuk saat ini. Haruskah aku mencoba keberuntunganku dan menyerap bola angin juga? S merenung dengan ekspresi serius. Itu adalah pertama kalinya dia memiliki akses ke lebih dari satu bola elemen, jadi dia tidak yakin apa yang akan terjadi jika dia mencoba menyerap yang kedua segera. Jika itu berbahaya, sistem setidaknya akan memperingatkannya, tetapi tidak pernah melakukannya, bahkan setelah dia bertanya. Terlebih lagi, dia berada di puncaknya dan jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi kemudian dia menggelengkan kepalanya. Tidak, setidaknya aku harus menunggu sampai masa pendinginan kemampuan pemanggilanku berakhir atau sampai aku menyelesaikan semua prasyarat. Tidak ada gunanya mengambil risiko yang tidak perlu. Aku harus menyimpan ini sebagai kartu truf, untuk berjaga-jaga jika sesuatu terjadi seperti sebelumnya. Ini adalah cara yang sangat bagus untuk membunuh atau menakut-nakuti musuh. Mata S bersinar karena dia tidak melupakan tentang dikelilingi oleh binatang laut dan orang misterius di pulau ini yang mampu melarikan diri dari hukuman surgawi. Jadi, dia memutuskan untuk menyimpan bola elemen untuk saat ini dan hanya akan menggunakannya jika perlu. Hukuman surgawi berikutnya adalah menerobos ke alam kesadaran hukum, yang berarti itu akan jauh lebih mengerikan daripada yang ini. Jadi, untuk amannya, S ingin mempersiapkan dan memoles keterampilannya lebih jauh dan menjadi lebih akrab dengan kekuatan yang baru diperolehnya. Siapa yang tahu berapa banyak manifestasi penghentian surga yang akan turun di waktu berikutnya. Pada saat ini, S hendak memerintahkan sistem untuk menyerap batu ki dan kristal jiwa dan menaikkan ranah kultivasinya langsung ke tahap 9 baik dalam hal bela diri maupun jiwa, seperti yang dilakukannya terakhir kali ketika sebuah suara yang dalam dan familiar terdengar.
Apakah kau berhasil naik level? Es terlonjak kaget saat mengamati area tersebut. Di depannya terdapat lautan tak berujung sementara pulau berada di belakangnya, tetapi suara itu jelas berasal dari arah lautan tak berujung. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir bahwa suara itu sangat familiar. Itu orangnya. Akhirnya dia tersadar ketika dia melihat peta takdir langsung, yang juga telah ditingkatkan satu tingkat sekarang, dan dia langsung melihat titik takdir hitam dengan lingkaran perak berkilauan di sekitarnya. Hati Es hancur. Dia mengira orang ini telah melarikan diri menggunakan beberapa harta teleportasi dan tidak akan repot-repot kembali dan mengganggunya setelah melihat hukuman surgawi, tetapi disinilah dia. Mungkinkah dia di sini untuk merebut kembali pulaunya, dan apa itu kenaikan? Tidak yakin tetapi waspada, Es mencoba untuk tetap tenang sementara diam-diam bersiap untuk melarikan diri saat keadaan memburuk. Karena pihak lain ingin berbicara dan tidak menyerang, keadaan masih baik untuknya. Tidak sopan untuk tidak menunjukkan wajahmu saat berbicara dengan seseorang. Es berkata dengan dingin sambil melihat ke arah tempat titik takdir hitam itu disembunyikan. Bahkan dengan indera pencurinya yang meningkat, dia masih tidak bisa mendapatkan apapun dari orang ini, yang berarti dia terlalu kuat untuknya. Lebih jauh lagi, karena dia masih bersembunyi, ini hanya bisa berarti dia masih mempertimbangkan hukuman surgawi dan sama waspadanya terhadapnya seperti Es terhadapnya. Mengambil keuntungan dari situasi semacam ini adalah keahlian terbesar Es. Kurasa memang tidak sopan bagiku untuk tidak memperkenalkan diri terlebih dahulu, dan kamu cukup layak untuk kehormatan itu. Tepat saat suara itu menghilang, sesuatu mulai muncul dari bawah air, dan mata Es melebar saat melihat bayangan itu, yang lebarnya sekitar 100 meter, dan tekanan di sekitarnya mulai meningkat seperti orang gila. Percikan. Air memercik saat tubuh besar berbentuk fusiform muncul dalam pandangannya. Punggungnya seluruhnya terbuat dari bulu hitam pekat, sementara bagian depannya berwarna putih dengan sepetak kecil bulu merah tua di bawah lehernya. Dengan dua mata yang sepenuhnya ungu yang dipenuhi dengan paruh hitam yang cerdas, panjang, dan bengkok, ia tampak seperti burung gagak, tetapi bukan karena ia memiliki dua sayap seperti sirip. Aku Raja Laut dari ras Pinguin Raja Bencana. Namaku Pen. Saat Pen dengan arogan memperkenalkan dirinya, suaranya terdengar tanpa paruhnya yang besar terbuka, dan matanya yang penasaran namun marah tertuju pada Es. Es merasakan jantungnya berdebar ketika ia merasa tidak dapat memahami kultivasi Pen, seperti halnya pemimpin serikat, dan ia tahu lawan ini jauh di luar kemampuannya. Terlebih lagi, tubuh Pen masih lebih dari setengahnya berada di bawah air, namun cukup besar untuk menutupi setengah pulau. Sekarang dia bertanya-tanya bagaimana dia bisa berada di tempat ini sebelumnya atau apakah dia mampu berubah menjadi binatang seperti ras binatang ajaib. Apapun masalahnya, satu hal yang jelas, Pen bukan dari daratan, tetapi lautan yang tak berujung, dan Es harus sangat berhati-hati tentang bagaimana dia melanjutkan dari titik ini. Bab 885 Apa itu Ascension? Es Raja Laut. Ini adalah pertama kalinya Es mendengar istilah ini, dan makhluk langka yang sangat besar ini baru saja terungkap. Apakah kau binatang laut? Es harus bertanya karena ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan binatang laut yang bisa berbicara. Ia mendapat kesan bahwa semua binatang laut haus darah seperti binatang iblis, dan tidak banyak catatan tentang mereka. Lebih jauh lagi, binatang laut ini berdiri di puncak kekuatan kata langit emas, dan entah mengapa ia tampak cukup tertarik padanya. Sekarang, ia harus memutuskan apakah ia ingin melarikan diri atau tetap tinggal. Tentu saja, aku tidak heran kau tidak pernah mendengar tentang kami sebelumnya karena kalian para penghuni daratan begitu lemah sehingga kau tidak memenuhi syarat untuk berbicara setara dengan kami. Pen berkata dengan nada meremehkan. Es tidak membalas dan dengan tenang bertanya dengan kilatan aneh di matanya, kurasa kau benar. Namaku White, apa yang kau inginkan dariku? White, nama yang aneh. Bagaimanapun, aku akan mengulangi pertanyaanku, apakah kau berhasil naik ke surga? Pen mengulangi pertanyaan yang sama lagi dengan sedikit antisipasi. Apa itu naik ke surga? Es ingin menanyakan hal ini sendiri, tetapi menahan diri karena Raja Laut yang sombong itu mungkin akan bersikap bermusuhan jika dia mengetahui bahwa Es bukanlah seseorang yang dia anggap seperti itu. Namun, Es merasa bahwa pertanyaan Pen terkait dengan hukuman surgawi dalam beberapa hal. Es dengan tenang menjawab, bagaimana jika aku melakukannya?
Air di sekitar Pen tiba-tiba berubah menjadi gelombang saat Es merasakan gelombang ki bela diri yang besar, dan dia dengan jelas merasakan kegelisahan dan ketidakpercayaan Pen untuk pertama kalinya. Tiba-tiba, tubuh besar Pen mulai menyusut dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan di bawah ekspresi terkejut Es, Pen berubah menjadi pria setinggi 6 kaki di akhir usia 20-an. Dia tampak mengenakan baju besi bersisik hitam dan putih yang menyebar ke seluruh lehernya. Rambut hitamnya pendek sementara matanya yang ungu sedingin es bersinar dengan kegembiraan yang aneh, dan pola aneh yang dibuat dengan sisik merah ada di sisi kiri wajahnya. Tekanan dan aura yang dia berikan sedalam laut, belum lagi lebih agung daripada pemimpin serikat atau alam pemahaman hukum lainnya yang pernah dia lihat, dan dia layak menyandang gelarnya sebagai Raja Laut. Baru sekarang, Es mengerti seperti apa entitas yang telah digambarnya, dan jika dia masih tidak pergi, mungkin sudah terlambat. Namun, dia masih tidak bertindak karena titik takdir, karena dia ingin melihat seperti apa peluang yang dimiliki oleh keberadaan yang mengerikan ini untuknya. Pen menatap tajam ke arah Es, yang wajahnya tersembunyi di balik tudung, dan kultivasinya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dia ukur. Itulah alasan utama dia tidak langsung menyerangnya karena dia sangat waspada terhadap penghuni daratan ini, dan dia terlalu aneh. Tetapi apa yang dia inginkan? Impian seumur hidupnya hanya dapat dicapai dengan bantuan penghuni daratan ini. Dia berkata tanpa ekspresi, "Saya rasa kamu belum mencapai kenaikan. Karena saya telah membaca bahwa begitu seseorang mencapai kenaikan, mereka akan ditolak oleh dunia dan naik ke langit. Namun, meskipun entah bagaimana kau telah menarik kesengsaraan surgawi kenaikan, kau masih di sini. Entah catatannya salah, atau kau menyembunyikan sesuatu. Jadi, aku ingin menantangmu untuk duel, dan jika kau menang, aku akan menjadi pelayanmu selama 10 tahun, dan jika kau kalah, aku menginginkan apapun yang kau sembunyikan." Pen akhirnya memperlihatkan taringnya karena ia juga bersedia berjudi untuk mencapai tujuannya. Meskipun ia tidak merasakan apapun dari Es, ia ingin menguji kekuatannya, dan ia mempertaruhkan 10 tahun kebebasannya sendiri untuk asuransi. Karena jika Es benar-benar seperti yang ia kira, maka ia akan mengampuni nyawanya, dan ia akan dapat mengikutinya, yang sama sekali bukan hal yang buruk. Tetapi jika Es lemah, ia akan menerima semuanya tanpa ragu-ragu. Bagi Pen, itu adalah menang-menang apakah ia menang atau kalah. Semua penduduk pulau itu bodoh. Aku ingin tahu bagaimana orang ini berhasil mencapai titik ini meskipun catatan kuno menyatakan sebaliknya. Ia berpikir sambil masih memandang rendah Es seolah-olah sudah menjadi darah dagingnya untuk mempertimbangkan siapapun dari tanah di bawahnya. Jadi itu yang ia maksud dengan kenaikan. Es benar-benar terkejut ketika mendengar bagian pertama tentang kenaikan. Ia selalu bertanya-tanya bagaimana seseorang akan melampaui langit fana, dan ia hanya menduga bahwa jawabannya mungkin adalah alam berikutnya setelah alam pemahaman hukum. Sekarang, dari kata-kata Pen, juga menjadi jelas bahwa siapapun yang ingin memasuki surga baru harus menjalani sesuatu yang mirip dengan hukuman surgawi, dan ia akhirnya mengerti mengapa Pen bertanya apakah ia telah mencapai kenaikan. Itu semua karena ia berpikir bahwa hukuman surgawi Es adalah kesengsaraan surgawi kenaikan ini. Lebih jauh lagi, ia dengan mudah melihat melalui rencana Pen dan berpikir dengan kilatan pencuri di matanya, orang ini terlalu sombong dan menyemburkan begitu banyak informasi tanpa berpikir dua kali. Selain itu, ia tampaknya tahu terlalu banyak tentang tanah juga dan tahu tentang proses kenaikan ini. Pikirnya sambil masih memandang rendah Es seolah-olah sudah menjadi darah dagingnya untuk mempertimbangkan siapapun dari tanah di bawahnya. Jadi itu yang dia maksud dengan kenaikan. Es benar-benar terkejut ketika mendengar bagian pertama tentang kenaikan. Dia selalu bertanya-tanya bagaimana seseorang akan melampaui langit fana, dan dia hanya menduga bahwa jawabannya mungkin adalah alam berikutnya setelah alam pemahaman hukum. Sekarang, dari kata-kata Pen, juga menjadi jelas bahwa siapapun yang ingin memasuki surga baru harus menjalani sesuatu yang mirip dengan hukuman surgawi, dan dia akhirnya mengerti mengapa Pen bertanya apakah dia telah mencapai kenaikan. Itu semua karena dia berpikir bahwa hukuman surgawi Es adalah kesengsaraan surgawi kenaikan ini. Lebih jauh lagi, dia dengan mudah melihat melalui skema Pen dan berpikir dengan kilatan pencuri di matanya, orang ini terlalu sombong dan memuntahkan begitu banyak informasi tanpa berpikir dua kali. Selain itu, dia tampaknya tahu terlalu banyak tentang tanah juga dan tahu tentang proses kenaikan ini.
Pikirnya sambil masih memandang rendah es seolah-olah sudah menjadi darah dagingnya untuk mempertimbangkan siapapun dari tanah di bawahnya. Jadi itu yang dia maksud dengan kenaikan. Es benar-benar terkejut ketika mendengar bagian pertama tentang kenaikan. Dia selalu bertanya-tanya bagaimana seseorang akan melampaui langit fana, dan dia hanya menduga bahwa jawabannya mungkin adalah alam berikutnya setelah alam pemahaman hukum. Sekarang, dari kata-kata Pen, juga menjadi jelas bahwa siapapun yang ingin memasuki surga baru harus menjalani sesuatu yang mirip dengan hukuman surgawi, dan dia akhirnya mengerti mengapa Pen bertanya apakah dia telah mencapai kenaikan. Itu semua karena dia berpikir bahwa hukuman surgawi es adalah kesengsaraan surgawi kenaikan ini. Lebih jauh lagi, dia dengan mudah melihat melalui skema Pen dan berpikir dengan kilatan pencuri di matanya, orang ini terlalu sombong dan memuntahkan begitu banyak informasi tanpa berpikir dua kali. Selain itu, dia tampaknya tahu terlalu banyak tentang tanah juga dan tahu tentang proses kenaikan ini. Mungkin dia tahu sesuatu yang berharga untuk poin takdir peringkat perak yang berkilauan. Lebih jauh lagi, masih ada harta karun di pulau ini, yang sangat enggan dia lepaskan, dan tujuan lainnya mungkin untuk mengambilnya kembali. Karena dia sangat mudah tertipu, aku mungkin bisa menipunya. Pada saat ini, Es memutuskan bahwa Pen terlalu bagus untuk dihindari, dan karena dia adalah binatang laut sombong yang masih waspada terhadapnya, dia berencana untuk menggunakannya untuk keuntungannya bahkan jika dia harus mengambil beberapa risiko. Bahkan jika tidak ada yang berhasil, dia bisa dengan mudah lolos. Nada bicara Es berubah saat dia menjawab dengan angkuh sambil melepaskan aura guntur surgawi. Heh, kamu ikan rendahan berani mendekati barang-barangku. Aku akan mengampuni kamu karena aku akan meninggalkan langit fana setelah menguji niatmu. Sekarang setelah aku melihat betapa butanya kamu bisa binasa. Ketika Pen merasakan aura guntur surgawi tiba-tiba muncul dari Es, meskipun samar, dia tidak lupa bagaimana dia terpaksa menggunakan jimatnya yang paling berharga untuk melarikan diri dari kematian. Sekarang, Es melepaskan aura yang sama, dan itu benar-benar membuatnya takut. Dari nada percaya diri Es, dia pikir dia telah membuat kesalahan besar dengan menunjukkan keserakahannya secara terbuka. Jika Es benar-benar dapat mengendalikan kekuatan semacam itu, maka dia benar-benar mampu membunuhnya, dan dari kata-kata Es, cukup jelas bahwa dia hanya mengujinya. Hal yang paling membuat Pen takut adalah kesenjangan pengetahuan tentang kenaikan, dan dia tidak tahu berapa lama seseorang dapat bertahan sebelum meninggalkan dunia. Lebih jauh lagi, kata-kata langit fana membuatnya semakin waspada terhadap Es, dan dia hampir percaya bahwa Es mengatakan yang sebenarnya karena nama langit fana hanya disebutkan dalam catatan, dan dia tidak pernah mengatakannya sekalipun. Jadi, saat aura Es melonjak, kesombongannya sebelumnya menghilang, dan dia dengan cepat mencoba menyelamatkan situasi karena sekarang terlalu berisiko. Tolong tenanglah. Itu kesalahanku. Aku minta maaf atas pelanggaranku. Aku mengakui kekalahanku. Semakin kuat dirimu, semakin takut kamu akan kematian. Es mencibir dalam hati, melihat betapa mudahnya Pen mundur hanya dengan aura samar hukum guntur hukuman surgawinya, yang bahkan belum dipahaminya hingga 1%. Es menatap Pen, yang melayang di udara, dan memutuskan untuk menakut-nakuti Pen lebih jauh saat dia berkata dengan dingin, apa? Begitu cepat, tidakkah kau ingin menyerangku? Aku akan memberimu kesempatan untuk menyerang lebih dulu. Jika kau berhasil menyentuhku, aku akan membiarkanmu hidup. Tetapi jika kau gagal, kau akan mati saat berikutnya. Bab 886 berpura-pura menjadi rubah. Ketika Pen mendengar kata-kata percaya diri Es yang dipenuhi dengan hukum guntur surgawi dan niat membunuh, bahkan seseorang seperti dia yang berdiri di puncak dunia merasakan hatinya bergejolak. Jika dia tidak mengalami guntur surgawi itu sendiri, dia mungkin sudah menyerang Es karena kesombongannya. Sekarang, dia benar-benar bingung apakah guntur surgawi itu alami atau Es adalah monster tua seperti dia. Selain itu, salah satu gelar pencuri Es, pembohong dingin, juga berlaku, yang membuat Pen semakin tenggelam dalam tipu daya Es. Sekarang, dia akan menyerang sambil mengingat bahwa jika dia gagal, dia mungkin mati, dan hasil ini persis seperti yang dicari Es. Maafkan pelanggaranku sebelumnya. Aku benar-benar keterlaluan karena aku belum pernah bertemu orang sepertimu sebelumnya, dan aku tidak lagi ingin kita bertarung. Pen mencoba menyembunyikan rasa takutnya saat dia berkata dengan tegas sambil diam-diam mengedarkan ki-nya untuk berjaga-jaga jika Es ternyata sama tidak masuk akalnya seperti dirinya.
Es hampir tertawa terbahak-bahak saat mendengar dan melihat betapa waspadanya Pen, belum lagi pengecutnya meskipun kultivasinya konyol. Kau ingin, Es melanjutkan kepura-puraannya dan menjawab dengan dingin, karena kau menyerah, maka tidak masuk akal bagiku untuk tidak memberimu kesempatan. Baiklah, jika kau ingin memperbaiki kesalahanmu, aku akan membiarkanmu mengikutiku ke surga berikutnya. Kau harus menjadi penolong yang baik di negeri asing. Mata Pen terbelalak saat mendengar kata-kata yang tidak masuk akal itu, tetapi jantungnya mulai berdebar kencang, mengikutimu. Apakah itu mungkin? Dia tidak berani percaya bahwa orang lain dapat membawanya bersamanya ke surga lain. Itu tidak mungkin. Jika itu benar, maka batasan surga ini tidak akan menjadi masalah, dan aku bisa tumbuh lebih banyak lagi. Jantungnya berdebar kencang hanya dengan memikirkannya meskipun itu adalah gagasan yang tidak masuk akal. Es tersenyum di balik topengnya, sejujurnya, aku bukan dari surga ini, dan aku jatuh ke dalam badai luar angkasa dan entah bagaimana muncul di tempat terkutuk ini. Sekarang setelah aku memulihkan sebagian dari kultivasiku, aku akhirnya siap untuk meninggalkan tempat terkutuk ini. Tapi aku belum pernah melihat makhluk sepertimu sebelumnya, yang berarti kau istimewa, dan kau cukup berpengetahuan, jadi akan sangat disayangkan meninggalkan bakat sepertimu di sini ketika aku bisa membesarkanmu menjadi ahli agung berikutnya dari surga yang lebih tinggi. Jadi, bagaimana? Apakah kau bersedia menjadikan aku sebagai gurumu? Es tampak sangat bermartabat saat mengucapkan kata-kata agung itu. Pen, yang belum pernah melihat tempayan sungguhan sebelumnya dan semurni anak kecil dalam hal cara kerja dunia, gemetar dan merasa sangat bangga ketika Es memujinya. Lebih jauh, dia merasa sekarang lebih masuk akal jika Es bukan dari surga ini karena dia tahu lebih dari siapapun bahwa tidak seorang pun seharusnya bisa meninggalkan tempat ini. Sekarang, dia mendengar bahwa Es bersedia membawanya bersamanya dan bahkan mengakui bakatnya yang tak tertandingi. Pen merasa bahwa kerja kerasnya selama bertahun-tahun akhirnya terbayar. Namun, rasanya itu masih terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan harga dirinya masih tidak mengizinkannya menjadi bawahan seorang penghuni tanah. Dia berada dalam dilema. Namun, Es tahu sebagai pembohong profesional bahwa apa yang dia tawarkan terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan siapapun yang memiliki akal sehat akan ragu dan mencurigai keabsahan klaimnya. Jadi, dia menambahkan sentuhan terakhir, tentu saja, kamu harus membuktikan dirimu terlebih dahulu. Karena kamu berbakat, aku perlu tahu apakah kamu memiliki keterampilan untuk bertahan hidup di tanahku. Jika kamu setuju untuk datang, maka aku akan memberimu 100 hari untuk membuktikan dirimu. Jika kamu lolos, aku akan membawamu bersamaku, dan jika tidak, maka jangan repot-repot mencariku. Ekspresi Pen menjadi tegang ketika dia mendengar kata-kata dingin Es dan berpikir, sudah kuduga. Bagaimana bisa semudah itu? Dia, mendapati klaim Es sebelumnya semakin dapat dipercaya sekarang, NOVELB-1N. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia bertanya, bolehkah aku bertanya apa yang ada dalam pikiranmu? Nada suaranya sekarang agak hormat. Sederhana saja, pergilah ke barat daya, dan kamu akan menemukan benua yang disebut benua tengah. Bawakan aku kepala orang paling kuat di sana dalam 300 hari. Lewatkan waktu ini, dan aku akan pergi. Tapi jika kamu tidak mau, enyahlah dari hadapanku dalam 3 detik. Es dengan dingin mengungkapkan, ujiannya, untuk Pen. Meskipun dia tampak menyendiri dan percaya diri di luar, di dalam, dia sangat tegang karena segala sesuatunya bisa salah kapan saja. Lebih jauh lagi, apa yang dia minta Pen lakukan mungkin hanya orang gila yang akan setuju untuk melakukannya. Karena orang terkuat di benua tengah tidak lain adalah penguasa serikat, dan Es tahu lebih baik daripada siapapun betapa berbahayanya dan liciknya orang itu. Jadi, jika Pen benar-benar setuju, maka seluruh benua tengah akan terbalik, dan ini akan memberi Es lebih banyak waktu untuk bernapas. Tetapi jika Pen mampu melenyapkan penguasa Union, maka ia akan menyingkirkan duri besar di jalannya. Ia berperan sebagai rubah yang ingin menggunakan singa untuk menyingkirkan harimau atau melukai mereka berdua. Pen mengerutkan kening saat ia berpikir, membunuh orang terkuat di benua tengah ini. Mungkinkah orang-orang bodoh itu mengubah nama tanah itu lagi? Sudah lama sekali sejak terakhir kali aku mengunjungi tanah itu, dan tugas ini sungguh terlalu mudah. Mungkinkah ia meremehkanku? Api menyala di hati Pen saat ia merasa diremehkan, dan ia segera setuju, aku menerima ujianmu. Es ingin tertawa saat mendengar kata-kata Pen,
tetapi ia terkejut saat melihat Pen hendak berbalik dan pergi untuk menyelesaikan misinya dengan segera. Tunggu. S segera menghentikannya. Apakah kau punya instruksi lebih lanjut? Pen menoleh ke belakang dengan cemberut, jangan bilang dia berubah pikiran. Apakah dia menemukan apa yang sedang kupikirkan? Sial, pikiranmu terlalu keras, Pen. Tanpa menyadari pikiran konyol Pen, S berkata dengan jelas, kau bilang kau punya catatan tentang kenaikan, kan? Tinggalkan saja dan catatan kuno lainnya yang kau miliki. Aku akan menelitinya saat kau pergi. Hanya untuk memastikan sesuatu yang tidak diinginkan tidak akan terjadi. Pen terkejut, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya karena catatan-catatan itu tidak berguna baginya sekarang, dan dia sudah mengingat setiap kata terakhir dari catatan-catatan itu. Lebih jauh lagi, dia sekarang bisa pergi ke alam mimpinya selama dia menyelesaikan tugas sederhana ini. Meskipun dia tidak tahu mengapa seseorang seperti S ingin meneliti dokumen-dokumen kuno itu, dia tidak dapat memahami apa yang dipikirkan seseorang setingkat S. Tentu saja, dia mengangguk sebelum dia membalikkan tangannya, dan sebuah gulungan giok emas muncul, dan dia melemparkannya ke arah S. Terkejut, S menangkap gulungan giok itu dan saat berikutnya, tunggu aku. Pen menghilang dengan cepat bagaikan angin. S dengan cepat melirik peta takdir dan kebetulan melihat lingkaran perak berkilauan di sekitar titik takdir Pen menghilang saat itu juga, dan Pen benar-benar menghilang. Jantung S berdebar kencang karena dia tahu apa artinya saat dia melihat gulungan giok di tangannya, jadi ini dia bab 887 rumput ilusi berusia 10.000 tahun. S tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap gulungan giok dan kemudian Pen, yang telah menghilang menuju benua tengah. Itu terlalu mudah, pikirnya dengan sedikit ketidakpercayaan karena dia tidak pernah mengira seseorang sekuat Pen dapat ditipu dengan mudah, atau hanya dia yang tidak tahu betapa takutnya Pen dan betapa dia ingin menemukan cara untuk naik pangkat. Sekarang S tidak hanya mendapatkan gulungan giok ini yang konon merupakan peluang tingkat perak yang berkilauan, tetapi dia bahkan mengirim Pen untuk mendatangkan malapetaka di benua tengah. Semua orang tahu siapa orang terkuat di benua tengah, penguasa serikat dan orang itu terlalu misterius. Jika Raja Laut Bodoh itu benar-benar dapat membunuh pemimpin serikat, maka seluruh struktur kekuatan baru akan terganggu lagi. Bahkan jika dia tidak bisa, dia setidaknya akan menyebabkan keributan besar. Apapun yang terjadi, itu akan menguntungkanku. Dan pada saat Raja Laut Bodoh itu menyadari apa yang telah terjadi, aku sudah lama pergi. Dia mungkin mulai mendatangkan malapetaka di benua lain karenanya, yang juga bagus. S tersenyum dingin karena seluruh skenario yang telah diciptakannya ini menguntungkannya. Semakin kacau di sana, semakin mudah baginya untuk menuai keuntungan darinya. Aku harus keluar dari tempat ini untuk berjaga-jaga seandainya otak orang itu bekerja tadi. S berpikir sambil menyimpan gulungan giok untuk saat ini dan menuju ke kedalaman pulau tempat guntur surgawi menghantam Pen. S tidak melupakan harta karun yang dijaga Pen, dan dia mungkin tidak punya nyali untuk menuntutnya setelah dia tertipu oleh kebohongan S. Pulau itu memiliki hutan lebat, yang sekarang hampir terbakar habis, dan banyak kreator hangus di sana-sini. Itu adalah akibat dari kehancuran yang disebabkan oleh guntur surgawi, dan S tahu semua makhluk hidup di tempat ini telah terbunuh. Pada saat ini, S akhirnya melihat kreator besar dengan aura guntur surgawi paling tebal di seluruh pulau kecuali tempat di mana dia telah membunuh HTM. S sedikit mengernyit karena dia tidak melihat apapun, dan dia membuka peta takdir langsung karena tempat ini sekarang memasuki jangkauan indera pencurinya. Namun sebelum dia bisa melihat peta itu, suara Moira yang terkejut dengan sedikit kegembiraan terdengar, Tuan S. Kurasa aku merasakan material yang dibutuhkan untuk penyelesaianku. S. Sangat terkejut dengan pernyataan Moira yang mengkhawatirkan. Kompas takdir pencuri enteral adalah harta terkuat dan paling berguna yang dimilikinya. Di mata S, itu hampir setara dengan sistem. Setelah terobosannya baru-baru ini, kompas takdir pencuri enteral sekarang menjadi harta kelas 6, dan seiring indera pencuri S tumbuh, jangkauannya juga tumbuh. Terakhir kali Moira menemukan dua material untuk skema penyempurnaan di Menara Iblis Agung, cermin hitam yang pecah. Namun, S harus menggunakannya untuk membangunkan Eva dan juga untuk membangkitkan jejak garis keturunan Iblis Abyss Void dalam dirinya. S merasa kasihan pada Moira, tetapi dia tahu prioritasnya. Hari ini, Moira menemukan material lain, dan kali ini, dia tidak berencana menggunakannya untuk tujuan lain. S tahu betapa langkanya material tersebut,
dan sekarang dia mengerti mengapa Pen mengambil risiko melawan hukuman surgawi untuk menjaganya. Material apa itu? Es bertanya dengan gembira saat dia bergerak ke arah Sang Pencipta karena dia sekarang dapat melihat area perak di peta takdir yang hidup. Itu adalah rumput ilusi berusia 10.000 tahun. Itu tersembunyi jauh di bawah tanah, dan menurutku yang terpenting belum lengkap. Moira berkata dengan tidak yakin. Es mengerutkan kening, Raja Laut itu mungkin telah menyerap hal penting yang hilang. Apakah itu masih cukup? Ya, kita butuh akar rumput ilusi yang berusia 10.000 tahun. Kalau boleh jujur, ini juga menguntungkan kita karena akarnya sudah menipis. Rumput itu tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Atau kalau masih sehat, kurasa Sir S tidak akan bisa lolos dari ilusi yang diciptakannya sebagai penghalang perlindungan alami untuk menghindari predator. Moira menyampaikan. S mengangkat sebelah alisnya. Dia tidak menyangka bahwa bahkan dengan kekuatannya saat ini, ramuan itu bisa memengaruhi pikirannya. Ini berarti Pen membantunya lagi kali ini. Kalau memang sehebat itu, maka kita harus berterima kasih pada Pen. S terkekeh saat akhirnya muncul di tengah Sang Pencipta dan akhirnya melihat lubang yang dalam. Memang, tapi kau juga harus tahu bahwa rumput ilusi yang berusia 10.000 tahun tidak akan mudah diambil. Kalau kau melakukan satu kesalahan saja, seluruh tanaman akan mati, dan kurasa itulah alasan binatang laut itu tidak mengambilnya tetapi malah memutuskan untuk menyerapnya secara langsung. Moira mengungkapkan dengan khawatir. S hendak melompat ke dalam lubang ketika dia berhenti dan mengerutkan kening. Ini masalah besar. Bahkan orang itu tidak dapat mengambilnya. Bagaimana aku bisa melakukannya? Dia tidak menyangka masalah seperti ini akan muncul karena dia mengabaikan fakta penting ini dalam kegembiraannya. Jika Raja Laut seperti Pen tidak dapat mengambil rumput ilusi berusia 10.000 tahun ini, apakah dia mampu? Maaf, aku juga tidak tahu harus berbuat apa. Suara Moira yang meminta maaf dan kekanak-kanakan terdengar. Itu bukan salahmu. Kamu sangat membantu dalam memberiku informasi ini. Biar aku bertanya pada ahlinya juga. S menghibur Moira sebelum dia menanyai sistem. Hei, sistem, karena kamu adalah orang yang menggambar skema penyelesaian itu, kamu juga harus tahu cara menangani material itu, benar kan? Selama host menyentuh material apapun yang disebutkan dalam skema penyelesaian dan membayar 10 juta TP, sistem dapat langsung menyerapnya ke dalam kompas takdir pencuri abadi. Sistem itu tidak bertele-tele dan langsung mengungkapkan tuntutannya. S mengerutkan bibirnya. Kau benar-benar pengusaha berhati hitam. Tetap saja, dia senang dengan perkembangan ini karena sekarang dia tidak perlu lagi khawatir merusak apapun. Lihat, selesaikan masalah begitu saja, kata S sambil terkekeh. Moira dengan malu berkata, terima kasih. Apa? Terima kasih. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Tanpamu, kurasa aku tidak akan pernah bisa mencapai titik ini dengan selamat. S menyatakan dengan sungguh-sungguh. Dia benar-benar berterima kasih kepada Moira atas semua bantuan dan petunjuk yang diberikan Kompas dalam perjalanannya. Dia tidak menganggap Moira sebagai roh harta karun belaka, tetapi sebagai manusia dan temannya. Tanpa ragu, S melompat ke dalam lubang, dan saat dia masuk semakin dalam, dia merasakan ki bela diri yang kuat naik seperti sungai dan aroma menyegarkan memenuhi udara, dan S merasa pikirannya menjadi jernih hanya dengan bernapas. Setelah jatuh sekitar 1.900 kaki, S akhirnya melihat ujungnya, dan dia menggunakan tangga langit untuk menghentikan jatuhnya yang bebas. Dia melompat turun dan mendarat di lantai, yang ditutupi dengan lapisan cairan kekuningan kristal. Hanya dengan berdiri di sini, S menemukan XP-nya meningkat 3 poin per detik. Terlebih lagi, aromanya sangat memabukkan sehingga S ingin tinggal di sana selamanya. Tuan S, teriakan keras Moira menyentak S dari lamunannya. S merasakan hatinya menjadi dingin ketika dia mengetahui apa yang telah terjadi. Aku hampir terpengaruh, bukan? Ya, aku tidak menyangka rumput ilusi berusia 10.000 tahun itu masih sekuat ini. Moira berkata dengan muram. Terima kasih sekali lagi. S memasang ekspresi serius dengan sedikit ketakutan karena jika Moira tidak menggunakan suaranya, dia mungkin benar-benar jatuh ke dalam ilusi. Pada saat ini, dia akhirnya melihat asal mula ki bela diri yang kuat ini dan aroma itu. Itu adalah rumput emas dengan 7 helai rumput, dan tingginya 3 meter, dan pola kuning samar seperti rune terukir di helai rumput. Mata S bersinar dengan sedikit kegembiraan, rumput ilusi berusia 10.000 tahun.
Bab 888 Kunci Dunia. Ribuan mil jauhnya dari pulau tempat es menjalani hukuman surgawi, ada pulau kecil lain dengan diameter sekitar 3 mil. Pada saat ini, di depan es melayang beberapa benda yang diselimuti Ki Pembongkaran saat matanya bersinar dengan kegembiraan. Akhirnya aku bisa membongkar pil kelas 6, pikirnya, dan tepat pada saat ini, suara sistem terdengar, dan sebuah panel terbuka. Sama dengan. Prasyarat untuk membuka terungkap kondisi misterius 2. 1. Alam ke-6 dalam perkawinan dan jiwa. Status, lengkap. 2. Pangkat pembongkar pencuri surga, kelas 6. Status, lengkap. 3. Setidaknya 49,99% penguasaan hukum elemen keputusasaan petir dan angin. Status, lengkap. Tanda hubung. Kondisi misterius kedua akan terbuka dalam 10 detik. Host, mohon bungkus diri Anda dengan Ki Pembongkaran dalam 10 detik. Peringatan, akan ada konsekuensi yang mengerikan jika host tidak membungkus dirinya dengan Ki Pembongkaran pada saat kondisi misterius itu terbuka. Sama dengan. S mengharapkan pemberitahuan ini dan dengan cepat membungkus dirinya dengan Ki Pembongkaran. Sudah 6 bulan sejak dia mengalami terobosan di alam manifestasi jiwa gelap surgawi. Dia tidak hanya menipu orang kuat seperti Pen agar mendapatkan informasi tentang kenaikan pangkat, tetapi dia bahkan mampu menyerap salah satu bahan yang dia butuhkan untuk meningkatkan kompas takdir pencuri abadi. Setelah itu, S secara alami melarikan diri dari tempat itu sambil fokus menyelesaikan prasyarat lain dari kondisi misterius kedua. Setelah terobosan terakhirnya, S langsung menggunakan EXP dan SP untuk memasuki tahap 9, dan dia menemukan bahwa seiring dengan peningkatan tahap kultivasinya, elemen bawaannya menjadi lebih mudah dipahami. Begitulah cara dia menyelesaikan prasyarat kedua, dan indera pencuri juga meningkat hingga radius 99 mil dari radius awal 33 mil. Sekarang, S yakin bisa membunuh seorang kultivator alam kesadaran hukum tahap awal dalam konfrontasi langsung dan menang melawan seorang kultivator alam kesadaran hukum tahap menengah. Sedangkan untuk kultivator alam kesadaran hukum tahap akhir, selama dia bisa meningkatkan kemahiran hukum elemennya hingga 89%, dia yakin dia bisa melawan mereka, tetapi untuk saat ini, dia setidaknya bisa menyelamatkan hidupnya. Pada saat ini, panel sistem akhirnya berubah, dan panel misi terbuka. Sama dengan. Misi pencuri surga, memulai jalan pencuri surga. Kondisi misterius 2. Kunci dunia. Persyaratan 1. Temukan kunci dunia langit. Status 0/1. 2. Temukan kunci dunia bumi. Status 0/1. 3. Temukan kunci dunia koneksi. Status 1/1. 4. Temukan peta kunci dunia. Status 1/1. 5. Buka kunci dunia. Status, tidak lengkap. Anggota rumah pencuri, diizinkan. Hadiah, tidak diketahui, OVELB. IN, waktu, 15 tahun. Hukuman, kematian tanpa rasa sakit. Tanda hubung. Peringatan, host tidak dapat membuka panel misi ini tanpa terbungkus dalam dismantle key. Sama dengan. S tercengang ketika melihat kondisi misterius kedua yang terurai, dan yang membuatnya tidak percaya adalah persyaratan nomor 3 dan 4 yang sudah terpenuhi. Sistem, apakah kamu membuat kesalahan? Dia bertanya dengan tidak yakin. Jika dia memiliki sesuatu seperti kunci dunia atau peta kunci dunia, dia seharusnya tahu. Tidak ada ruang untuk kesalahan dalam misi pencuri surga. S bingung dan dengan cepat berkata, kalau begitu, bisakah kamu menunjukkan kepadaku di mana kunci dan peta ini? Maksudku, keluarkan mereka dari ruang pencuri. Sistem tidak menunda, dan saat berikutnya, 2 item dari ruang pencuri menghilang dan muncul tepat di depan S. Itu kunci kristal hitam kuno sepanjang 9 inci dan gulungan biru es. Saat mata S tertuju pada kedua waktu itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bukankah itu peta yang kucuri dari Grim Ancestor dan kunci yang kudapatkan setelah menghancurkan tongkat kerajaan dengan bola petir? S tidak akan pernah melupakan kedua benda ini karena asal-usul keduanya misterius, dan keduanya berasal dari tempat yang sama, dari kuil iblis. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kedua benda ini akan muncul dalam misi pencuri surga dari semua benda. Lebih jauh lagi,
keduanya tampaknya menjadi bagian dari misteri kelas dunia yang disebut World Lock. S menarik napas dalam-dalam beberapa kali untuk menenangkan dirinya, karena semua ini terlalu berat baginya untuk ditanggung. Dia bertanya dengan tegas kepada sistem, apakah kedua benda ini merupakan bagian dari kunci dunia ini? Kalau begitu, menurut temuanku, peta ini tidak berguna tanpa jiwa yang tidak memiliki ki yang jahat, dan aku tidak tahu di mana lokasi kunci dunia ini. Lebih jauh lagi, dua lokasi kunci yang tersisa tidak diketahui. Aku tidak bisa mencari di seluruh dunia. S kini bingung dan khawatir dengan kondisi ini. Meskipun dia sudah memulai lebih awal, dia masih tidak tahu harus kemana lagi. Baik peta maupun kunci itu menjadi miliknya karena keberuntungan dan kebetulan semata. Masih ada dua kunci lagi, dan kemudian ada masalah menemukan jiwa tanpa ki yang jahat. Informasi ini tidak salah, karena Freya juga mengonfirmasinya. Peta itu disegel dengan formasi penyegelan yang kuat, dan rahasia sebenarnya akan terungkap setelah tuan rumah mengumpulkan ketiga kunci dunia. Selain itu, kekhawatiran tuan rumah tidak adil karena tuan rumah telah menandai dua kunci itu di peta takdirmu. Apa? Kapan? S memeriksa lagi dengan sangat tidak percaya saat sistem menjatuhkan bom lainnya. Lalu tiba-tiba, sebuah wahyu muncul padanya, tunggu. Aku mendapatkan kunci tongkat kerajaan ini dengan bola elemen. Sekarang dua bola yang sedang diream juga ditandai di peta takdir, jangan bilang padaku. Apakah kau mengatakan padaku dua bola yang sedang diream itu seperti bola petir? S dengan cepat bertanya dengan tidak percaya dan penuh harap. Sistem menjawab tanpa emosi dengan satu kata, ya. S tetap tertegun sejenak sebelum dia tertawa terbahak-bahak karena dia tidak tahu harus merasa apa lagi. Karena misi yang tampaknya rumit ini tiba-tiba menjadi sederhana. Keberuntungannya tidak pernah sebesar ini sebelumnya. Namun dia dengan cepat menenangkan sarafnya karena dia tahu kedua bola itu berada di tangan para ahli yang kuat dan mendapatkannya tidak akan semudah itu, terutama jika lawannya seperti iblis raksasa. S dengan cepat membuka peta takdir yang aktif dan melihat dua anak panah yang ditandai masih bersama. Tetapi yang mengejutkan, mereka tidak lagi berada di benua tengah. S mengerutkan kening, apa yang terjadi? 6 bulan yang lalu, mereka masih menuju ke arah benua tengah, tetapi sekarang mereka mengarah ke benua angin biru. Aku harus mengejar mereka sekarang, dan aku mungkin bisa menyergap mereka. Tanpa ragu, S segera berdiri dan bersiap untuk pelayarannya karena sekarang dia tahu kemana dia harus pergi. Pencuri langit akhirnya bergerak. Armada besar kapal-kapal besar bergerak menuju benua darah. Di kapal utama armada, 3 leluhur, iblis, setan, dan darah, berkumpul bersama di sebuah ruangan tertutup. Setelah mereka semua menyelesaikan masalah di benua tengah, ketiganya membawa anak buah mereka dan kembali ke benua mereka sendiri. Sudah bertahun-tahun sejak mereka semua meninggalkan kekaisaran mereka, dan sekarang saatnya bagi mereka untuk kembali. Setidaknya, itulah dalih mereka. Selain itu, kecuali benua iblis yang maha kuasa dan benua darah sangat kacau. Terutama benua iblis karena pemberontakan pangeran iblis kekaisaran. Adapun benua darah, itu kacau karena salah. 1 dari 5 klan unsur telah hilang tanpa jejak. Tetapi ada satu masalah umum di ketiga benua, masalah pencuri yang muncul. Aku tidak bisa tidak berpikir bahwa seluruh pekerjaan hidup kita hanya sebesar ini. Margaret mendesah sedih dengan sedikit kebencian di matanya yang memikat. Edward terkekeh muram, dan semua itu karena kita terlalu lemah untuk melindunginya. Aku mulai meragukan apakah keputusan kita saat itu tidak menggelikan. Kita memilih untuk hidup selamanya seperti lintah dengan mengorbankan pertumbuhan dan kebebasan kita. Sekarang, kita harus memilih lagi. Albert, yang sekarang seperti pohon tua yang layu, berkata dengan suara serak, hidup selamanya, ya. Aku bahkan kehilangan hak istimewa itu. Sekarang, aku hanyalah iblis tua yang sekarat, dan semuanya itu karena pencuri yang sombong. Ayolah, orang tua, kau tidak akan mati di bawah pengawasanku, terutama saat dunia sedang kacau. Begitu kita mencapai tanah suci, kita dapat mengisi kembali vitalitasmu, dan kemudian kau dapat mencoba menerobos ke alam pemahaman hukum bersama kami. Hanya masalah waktu sebelum kita tidak harus bergantung pada vitalitas dunia untuk hidup. Edward berkata sambil matanya bersinar dengan ketidakpastian. Margaret mengernyit sedikit saat berkata, kau yakin itu akan berhasil? Kunci-kunci itu terhubung dengan jiwa kita, dan berfungsi sebagai media untuk menyalurkan vitalitas dunia kepada kita.
Jangan mencoba sesuatu hanya karena keinginan sesaat. Bukan tanggung jawab kita untuk membereskan kekacauannya. Sudah jelas bahwa pencuri itu terlalu menakutkan untuk dianggap remeh lagi. Bahkan bajingan licik itu, penguasa serikat pun ditipu olehnya. Bajingan itu bahkan mengambil Alina dan membantu seluruh klan es perak lenyap tanpa ada yang menyadarinya. Jika kau ingin saranku, kita harus tinggal di tanah suci sampai kita cukup kuat untuk mengambil kembali dunia dari bajingan licik itu. Aku percaya, Albert sayang, memiliki cukup vitalitas untuk mencoba terobosan. Dengan cara ini, dia tidak akan mati sia-sia. Margaret berkata dengan dingin dengan sedikit kebencian yang melintas di matanya saat dia menyebut Alina. Albert tidak mengatakan apapun meskipun Margaret berkata kasar, karena dia tampak tabah seolah tidak ada hal lain yang penting baginya lagi. Kau benar. Hanya setelah kehilangan hidupku yang tak berujung, aku mengerti arti hidup setiap saat. Tanpa kematian, apa arti hidup? Jadi, aku akan mengikuti nasihat Margaret dan memasuki pengasingan hidup dan mati di tanah suci. Jika aku berhasil, aku akan bertemu kalian lagi, dan jika aku mati, kubur saja aku di kuil iblis. Aku sudah hidup cukup lama untuk melihat banyak keturunanku mati. Sudah saatnya aku menghadapi kematian, dan siapa tahu, aku mungkin bisa menaklukkannya. Dia terkekeh. Edward mengerutkan kening, menatap sahabat sekaligus saingannya, yang tampaknya benar-benar damai dengan kenyataan bahwa kematian akan datang padanya. Dia tidak bisa menahan senyum pada akhirnya. Apakah kau yakin kau adalah iblis kegilaan pertempuran, Albert? Iblis yang sama yang pertama kali menerima kesepakatan itu. Kurasa rasa takut akan kematian bisa mengajarkanmu banyak hal. Albert tersenyum kecut. Edward tidak mengatakan apapun lagi karena dia merasa sakit melihat Albert seperti ini, dan dia menatap Margaret, mencibir dengan ekspresi dingin. Kau tidak pernah memberitahuku apa yang begitu luar biasa tentang gadis Alina itu yang membuat penyihir sepertimu sangat menyayanginya. Aku juga mendengar desas-desus bahwa kau terobsesi dengan nenek Alina seperti kau terobsesi dengan cucunya. Tapi kau akhirnya mengeksekusi kedua orang tua itu karena mereka tampaknya menemukan rahasiamu, kan? Ekspresi Margaret menjadi dingin saat dia melirik Edward dan mengejek, jaringan mata-matamu. Sama kacau seperti biasanya, kurasa. Baiklah, aku akan memberitahumu, tetapi sebagai balasannya, kau harus memberitahuku tentang pencuri iblis bayangan. Ekspresi Edward berubah sedikit ketika dia mendengar nama itu, yang tidak pernah dia duga akan didengar dari siapapun, setidaknya tidak dari Margaret. Tampaknya kau sendiri melakukannya dengan cukup baik. Baiklah, karena ini masalah masa lalu, aku tidak keberatan memberitahumu. Tapi kau harus pergi dulu. Edward menjawab dengan ekspresi tabah. Margaret tidak bisa menahan senyum puas ketika dia mendapati Edward lengah, dan dia tidak lagi tampak puas seperti sebelumnya. Itu kesepakatan. Margaret terkikik ketika dia berkata, alasan aku terobsesi dengan nenek dan cucu perempuan itu adalah karena keduanya memiliki kesamaan fisik bela diri yang fantastis. Baik Edward dan Albert menunjukkan ekspresi tercengang ketika mereka menatap Margaret dengan tidak percaya. Edward dengan dingin berkata, fisik fantastis yang legendaris dan dua muncul dalam garis keturunan yang sama saat itu. Apakah kau mengolok-olok kami? Margaret mencibir dengan jenaka, untuk apa aku berbohong padamu? Aku tahu itu sulit dipercaya, bahkan aku sepertimu ketika aku menemukannya, semuanya dimulai ketika nenek Alina, Snow, mulai menunjukkan bakat luar biasa dalam ilmu pedang. Dia memahami maksud pedang es saat dia bahkan belum berusia 10 tahun, dan begitulah dia menarik perhatianku. Bakatnya dalam pedang sangat menggelikan dan cemerlang sehingga saat aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, aku tahu dia memiliki bakat alami dengan sifat-sifat istimewa. Petik 2. Tetapi aku tidak tahu seperti apa bentuk tubuh fantastis yang dimilikinya karena pengetahuan kami yang terbatas. Itu berhubungan dengan pedang, meskipun aku yakin akan hal itu. Jadi, aku mengangkatnya sebagai murid pertamaku dengan ambisi untuk membesarkannya sebagai kultivator terkuat di dunia ini, dan mungkin melalui dia, aku ingin menebus penyesalanku. Margaret menunjukkan ekspresi melankolis, namun, dia menghancurkan semuanya dengan cinta. Awalnya, kupikir tidak apa-apa membiarkannya merasakan cinta, yang seharusnya menjadi hal yang baik baginya dalam jangka panjang, dan aku tidak ingin dia berakhir sepertiku. Namun, siapa yang mengira bahwa itu adalah awal kehancurannya? Bab 890 Penyesalan Masa Lalu, 2. Edward merasa penasaran melihat Margaret menunjukkan sentimen semacam ini,
jangan bilang dia memberontak terhadapmu karena suaminya. Margaret melotot ke arah Edward, tidak, dia sangat penurut. Saat menikah, dia baru berusia 22 tahun, dan kultivasinya adalah manifestasi jiwa Qi saat itu sementara hukum pedangnya berada di alam menengah. Namun setelah menikah, kultivasinya dan kemahiran hukum elemennya terhenti tiba-tiba. Awalnya, kupikir dia hanya terganggu, dan karena dia sudah jauh lebih maju dari yang lain, aku tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika setahun berlalu, Snow sendiri menyadari bahwa ada sesuatu yang aneh terjadi padanya. Dia mengatakan kepadaku bahwa dia tidak bisa lagi berkultivasi seperti sebelumnya, dia juga tidak bisa memahami hukum pedang atau S lebih jauh, Novel. Bin. Aku secara alami skeptis dan menyuruhnya untuk berkultivasi di sisiku. Ketika setahun berlalu, dan dia masih tidak membuat kemajuan, aku menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Karena dia tidak hanya tidak bisa lagi berkultivasi, tetapi malah mulai mengalami kemunduran, hanya sedikit, tetapi aku bisa tahu itu sedang terjadi. Aku mencoba memberinya segala macam ramuan dan pil tetapi tidak berhasil. Aku bahkan mencoba menggunakan tongkat darah dan mengambil risiko untuk mengungkapkannya padanya, tetapi tetap tidak berhasil. Sepertinya dia telah kehilangan semua bakatnya, dan hanya ada satu penjelasan, itu mulai terjadi. Setelah dia berhubungan dengan pria itu, dan fisiknya yang fantastis tampaknya telah berhenti bekerja sama sekali. Dia mengungkapkannya sambil tanpa sadar menggertakkan giginya. Baik Edward maupun Albert terkejut karena mereka tidak menduga akan terjadi perubahan seperti ini. Aneh sekali, ini hanya bisa berarti bahwa semua bakat itu hanya ada sampai dia masih perawan. Sungguh sia-sia, Edward mendesah, tetapi ada sedikit nada menyombongkan diri dalam suaranya. Margaret mencibir, hentikan empati palsumu itu. Aku tahu kau pasti sangat gembira karena gadis itu bisa saja menjatuhkanmu dari kedudukanmu yang tinggi pada akhirnya. Seperti sekarang aku tidak melakukannya. Edward mengejek, dia tampak sangat penting bagimu. Jadi, mengapa membunuhnya? Mata Margaret berubah dingin, karena dia bukan lagi Snow yang kukenal, aku menyerah padanya dan meninggalkannya sendirian. Dia juga tampak tidak begitu peduli dan bahkan bahagia karena dia bisa hidup dengan pria yang dicintainya. Itu membuatku bingung dan marah saat itu, tetapi aku memutuskan hubunganku dengan dunia. Tetapi setelah 34 tahun, aku baru tahu bahwa Snow sekarang memiliki seorang putra, dan darinya, seorang gadis lahir yang menyebabkan fenomena saat lahir. Pedang neon putih berdiameter sekitar 100 mil muncul di langit, yang menyebabkan sensasi. Ketika saya mendengar ini, Anda dapat membayangkan keterkejutan saya, dan saya langsung menuju ke klan Silver Eyes untuk bertemu anak itu. Saya melihat Snow setelah 3 dekade, dan kultivasinya telah menurun ke alam sungai. Namun, dia tampak sangat bahagia dan diberkati. Dia menyambut saya seperti seorang ibu, dan dia tidak bisa berhenti berbicara tentang anak dan cucunya. Itu juga pertama kalinya saya bertemu Alina. Dia sangat kecil dan rapuh sehingga saya bisa mengutuknya seperti serangga, tetapi sangat cantik. Dia memiliki tanda lahir berupa pedang putih di dahinya, dan saya tahu dia memancarkan aura seorang kultivator alam jiwa. Margaret berkata dengan nada serius. Tidak masuk akal, tidak mungkin. Kedua monster tua itu melompat berdiri ketika mendengar ini, dan ekspresi mereka murni dan sama sekali tidak percaya. Margaret berkata dengan sungguh-sungguh, itulah reaksi yang sama ketika aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Saat itu aku tahu bahwa anak ini bahkan lebih cemerlang daripada Snow dan orang paling berbakat di seluruh dunia. Belajar dari kegagalan bersama Snow, tentu saja aku ingin membawanya pergi bersamaku saat itu juga. Namun, saat itulah keadaan mulai menjadi heboh. Snow dan pria itu menentangku, dan saat itulah aku menemukan hal lain yang selama ini disembunyikan Snow dariku. Aku hanya tahu setengah dari kebenaran di balik kemunduran kultivasi Snow, sementara setengah lainnya disembunyikan sepenuhnya oleh Snow. Masalahnya, dia telah kehilangan semua bakatnya, tetapi itu tidak hilang. Sebaliknya, bakat itu dipindahkan ke pria itu setelah mereka berhubungan seks. Dia sama kuatnya denganku, dan ketika aku mencoba menggunakan kekerasan untuk mengambil Alina, dia akhirnya menunjukkan kehebatannya yang sebenarnya. Dia juga tahu tentang tongkat darah, dan saat itulah aku mengerti bahwa Snow telah mengkhianatiku sejak lama, dan dia membuatku mengalami semua kesengsaraan itu. Kebencian bersinar di mata Margaret,
aku tidak bisa membiarkannya berlalu begitu saja, aku tidak bisa. Jadi, aku menggunakan semua yang kumiliki untuk membunuh bajingan dan pengkhianat itu. Tapi itu harus dibayar mahal. Jadi, aku akhirnya menggunakan teknik rahasia untuk mengubah ingatan anggota klan Esperak. Aku butuh 1 dekade untuk pulih dari luka-lukaku, jadi aku menyegel bakat Alina dengan tongkat darah dan mengusirnya selama 10 tahun dengan ingatan tertentu yang ditanamkan pada kepala pelayan mereka. Tapi semuanya sia-sia karena ketika Alina kembali, aku melihat tatapan yang sama di matanya seperti yang kulihat di Snow ketika dia jatuh cinta pada bajingan itu. Aku bahkan mencoba memberitahunya tentang kisah pengkhianatan kakek neneknya, tetapi gadis itu tidak pernah mempercayaiku. Jadi, aku tidak juga membuka bakatnya. Namun, bahkan tanpa bakat itu, dia tetap sangat berbakat dalam ilmu pedang sehingga dia dengan cepat menjadi terkenal. Aku juga berpikir bahwa dia bisa melupakan lelaki yang dia cintai seiring berjalannya waktu. Tapi cinta terkutuk itu sepertinya mengalir dalam nadinya seperti Snow, dan dia tidak pernah mampu mengatasinya dan melarikan diri kepadanya begitu ada kesempatan. Jadi, aku mencoba menggunakan cara lain dengan mengungkapkannya kepada Dream Shatter dan memintanya untuk membunuh anak itu. Senyum bejat muncul di wajah Margaret yang terselubung, tapi anak laki-laki itu ternyata adalah pencuri langit, dan apa yang terjadi setelahnya, kalian harus tahu. Edward dan Albert terdiam lama setelah mereka mengetahui kebenaran tentang Alina dan Snow. Mereka sama sekali tidak menduga hal ini, dan mereka bahkan merasa kasihan pada Margaret. Kau benar-benar menderita selama bertahun-tahun ini. Albert mendesah sedih karena dia tidak tahu harus berkata apa lagi. Edward bukanlah orang yang menunjukkan emosi karena dia adalah tipe yang kejam. Kau seharusnya membunuhnya ketika kau melihat keadaan tidak berjalan sesuai keinginanmu. Sekarang, gadis itu bersama musuh bebuyutan kita. Bagaimana jika dia punya cara untuk menghancurkan segel itu? Margaret menunjukkan rasa kesal yang mendalam sebelum senyum menjengkelkan muncul di wajahnya yang dipenuhi kebencian dan kedengkian. Bukankah sudah kukatakan aku belajar dari kesalahan masa laluku? Saat seseorang mencoba untuk menyelidiki segel atau pencuri itu mengambil keperawanannya, dia akan mati dengan mengerikan di pelukannya, dan itu bisa kujamin dengan nyawaku.